kasih pemerintah, kasih terserah. Kemudian saya tinggal satu ini yang pembantu khususnya 5, yang lainnya ada tugas yang tidak keluar. Kemudian suruh penyampai berita Pak Sawa ini, Pak Tadi. Kemudian nanti berkaitan dengan hubungannya dengan operator smart kampung, nggak ada juga sih. Maupun nanti dengan katanya sampai pada bulan dan sebagainya sampai dulu perasaan. Tetapi waktu saya hanya sebelum Jumatan. Setelah Jumatan, saya ada karyawan di Sinoman di Sawangan. Yang aneh kan, saya bisa juga itu masuk bagian dari sini. Dengan kami dari Pak Bijak bilang, Pak Babin Kartima sekarang ini ada di Munibal Pak di Deketan. Sebab itu Pak Babin Masnya itu ada di Deketan membantu pihak kepolisian dalam rangka mengamankan kegiatan demonstrasi merupakan hak dan kewajiban warga mengingatkan pemerintah dan mengingatkan semua yang kemungkinan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya di Deketan. Yang ada Pak Babinsa ini Pak Nur yang membantu saya pencegahan baik berkaitan dengan pemasarakatan khususnya tentang mineral dan tentang penggunaan narkoba. Beliau dalam aktif bersama Mas Prof. dalam rangka pencegahan, mengingatkan, menangkap dan mengingatkan. Dan kalau kita sampai memberikan hukuman fisik itu bukan untuk supaya dia enggak, supaya dia iling, kasih hukuman dikira yang di menabrak itu tidak kali untuk berlubang. Dia banyak ada jejak bagian kiri kanannya, bagian badan sehingga mereka sadar kemudian silakan pulang dan tidak kembali di Genteng Kulon. Sebab yang konsumsi itu bukan orang Genteng Kulon, tapi yang konsumsi di luar Genteng Kulon. Ya, bila ini bisa pulang. Semoga orang-orang yang kami hormati ini bisa menjalankan tugas SPM. Kemudian rekan-rekan dari Mojokerto, alhamdulillah kalau masih lampunya lambang seperti saya berarti kades. Jika di lambang saya pulang. Oke, Pak Camat yang saya banggakan tiga ini dicalon dengan bisa tak dilihat performanya Mas, mereka beliau bisa untuk menjalankan tugas yang kemungkinan dalam rangka dimulai dari kedisiplinan perangkat desa untuk melayani. Oke, semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan apa yang kita lakukan dalam melakukan sesuatu yang berkah yang bermanfaat. Oke, terima kasih jenengan semuanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada jenengan karena jenengan pada hari ini mempercayai kami untuk dijadikan sebagai tempat ajar studi lapangan. Studi lapangan. Kalau jenengan dari Pak Camat misalnya, sorry Pak Camat, tak tunggu dan malu dengan Pak Camat. Walaupun Genteng Kulon ini dinyatakan tempat untuk studi, termasuk sampai pada Pak Wali Irian Jaya. Terus Irian Jaya itu insya Allah sebuah provinsi, Kutai Kartanegara 250 orang ini pokoknya datang ke Indonesia. Ada 130 sekian karena kita disiapkan melalui majalah Gatra Nasional Atasan itu, sehingga kita kemudian diakui oleh para ahli dari anggota DPR RI, kemudian kita juga diakui oleh para menteri yang datang sini datang mengirim ngomong langsung tidak ke sini orang apa dia percaya jika dia datang ke sini. Kemarin yang terakhir adalah menteri desa yang datang ke sini, ya kita sambut bersama dengan anggota BPD dan mitra yang lain sehingga mereka mengakui bahwa Genteng Kulon memang bisa digelar indeks desa pembangunnya juara 1 nasional dari 70 sekian desa di Indonesia dan 500 sekian desa dari 500 sekian kabupaten di Indonesia. Ini yang perlu jangan pahami. Alhamdulillah ini bukan karena ada sisi kita berapa objek kita, tetapi karena ada yang bekerjasama kita bersama dengan anggota perangkat desa, mitra desa termasuk BPD, mitra-mitra yang lain, sehingga menyebabkan Genteng ini kemudian mencuat keluar bukan karena teman di sana. Jadi kan
siap nyambut gawe wong cilik sing posisi tidak terlalu gede. Nah ini yang kita memang ada sebulan sosial. Sing moyo-moyo kuwi kepala desane sing tekan kecamatan lan bupati ya wali kota. Gitu. Maksudku yo mikir wae wong iso iki penampilan yang gak duit aja kok dijane ae. Operasionalnya itu bukan hanya sekedar operasional untuk bulan kantor ini. Nah gitu. Ini yang perlu, tapi memang kita ditunjuk menjadi pemimpin di bagian bawah. Memang tugas kita bukan menjadi pejabat, tapi tugas kita mengemban amanah. Pengemban amanah saja. Kita jangan menjawab mengatakan aku pejabat kepala desa, tapi itu kalau saya aku ini pelayan dan di kepala desa. Hawamu itu yang minta untuk dilayani, apa yang perlu dilayani? Masukkan aja ke pemerintahan agar kami bisa memprogramkan bersama BPD untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga kita selesai. Nah, ini yang sedikit saya langsung sambutan saya mengisi ke materi yang saya pilih. Jadi kita nanti saya tidak ulang-ulang lagi, saya biar berdua kalinya. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah. Kalau selaku kepala lurah dan kepala desa itu sebetulnya tugas kita itu hanya menyadap satu, tugas kita itu menyadap keinginan masyarakat. Dari menyadap keinginan masyarakat itu, jadikan penyadapan itu menjadi visi dan misi dengan cara arah ke depan. Baik dari kepala desa, jadi lurah tapi tadi itu juga tidak punya program. Berarti aja, kau usah jadi mesti gak ada apa-apa. Tapi kalau dengan sebelum masuk jadi lurah, sebelum masuk jadi kepala desa sudah punya program. Sesok aku jadi kepala desa itu harus dikatakan. Sesok aku jadikan lurah itu yang dijadikan oleh misalnya wali kota ini yang saya program. Jadi tidak punya arah tujuan. Jangan menjadi nakoda yang tidak punya tujuan sehingga kebingungan diubahkan di lakukan. Sehingga dengan tidak akan tepat sasaran kemana dengan walaupun ombak besarnya seperti apa, maka yang harus kita tuju itu harus kita datangi. Nyuwun sewu, saya tidak mau gurui. Sama-sama, tidak semuanya ada di Genteng Kulon. Tapi hendaknya apa yang kami miliki itu menjadi milik jenengan. Dan kelak besok kalau saya mampu milik jenengan menjadi milik kami. Sehingga kami semakin lama semakin sempurna untuk bisa mengemban kepada masyarakat. Ini sekali lagi selamat datang kepada jenengan semuanya. Semoga apa-apa yang jenengan lakukan hari ini nanti sukses. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran jenengan datang ke sini dan mempercayai kami. Yang ketiga, kami mohon maaf sambutan kami kemungkinan tidak berkenan. Syukur belum gue cuma kopi kalau tekno. Mohon maaf sekali. Karena kemarin saya konsultasi juga dengan Pak Dika Wiswis. Mau cari aku negara kono tapi negara itu selasa kok ibu mau ekor ya alhamdulillah. Kita kata ibu yo sebenarnya cuma kopi kalau tekno cari aku. Iya kan itu. Tadi itu yang saya sampaikan. Sekarang ini saya kembali kepada materi. Oke. Tadi sudah saya sampaikan kepada anda bahwa kepala desa, Pak Camat, semua pemimpin mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian wali kota, Pak Camat, dan kemudian Pak Yusuf. Saya tidak mungkin Pak Camat, Pak Camat. Nah, kemudian mau lupa jenengan ini sekolah itu lumayan. Oke. Dan saya akan hanya untuk kepala desa itu jabatan antik dan jabatan yang tidak terbuka. Kepala kuliah sudah di kepala desa, sehingga tidak dipercaya. Sehingga dia tidak punya ilmu sama sekali dalam rangka pemerintahan. Jadi kalau kepala desa itu tidak jalan, itu jangan disalahkan kepala desa. Salahkan dulu ini kenapa tidak memberikan pengarahan. Masukkan sehingga jadikan pemerintahan. Setidak-tidaknya, walaupun lulusan UI, dia pasti mempunyai cita-cita apa yang ingin jenengan lakukan. Bermimpi bermula dari bermimpi. Jadikan itu sebagai cita-cita kita. Setelah itu, dari cita-cita itulah nanti akan kita jadikan sebagai visi misi kita ke depan dalam jangka sesuai dengan waktu yang kita akan lalui. Tahun pertama apa yang dia kerjakan? Kalau di kepala desa, tahun pertama dia membuat RPJMDes. Ya, harus membuat RPJMDes. Undang-undang kita jelas undang-undang desa nomor 2014. Jelas undang-undang kita. Apa kita harus ada regulasi yang di atas? Ada sesuatu saya naik di wilayah khususnya sudah saya naik.
Perdes kemudian kan katanya camat, tidak, camat itu adalah menggunakan regulasi di atasnya. Maka yang dikatakan camat itu camat mempunyai regulasi yang tergantung pada atasannya. Jenengan yang kepala desa dan Pak Lurah itu ada regulasinya, ada Pak Camat. Tengok sih Pak Camat, ada nambah Pak Camat. Walaupun kamu sekolah lebih dulu dan sebagainya, jangan mengatakan aku urusan aku sebagainya. Pak Camat urusannya apa? Orang tujuan wali kota itu tujuan Tuhan. Ya gitu. Kita tidak melihat gelar, tapi kita tidak melihat siapa, tapi apa yang akan dilakukan dia. Itulah harus menjadi tujuan kita dalam melangkah. Dan ini yang harus kita lakukan. Ini yang satu yang harus kita lakukan. Jangan melihat siapa yang berbicara, jangan melihat jabatan apa yang dia miliki, tetapi apa yang disampaikan dia adalah merupakan menyebabkan saya menjadi sadar dan tahu mengaku tidak bisa melangkah atas nama. Dan semuanya kepentingannya mesti bersumber pada rakyat. Mereka kepala desa ini musuhnya si sepong satu sebetulnya di kamu tidak berjuang untuk kepentingan lain. Masih dipilih. Yang kalau pertama kali memang dipendam, tapi setelah kita berjuang mau kepentingan lain, insya Allah kita bisa berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pemimpin itu jangan takutan. Kok aku ini, kok aku gak diregani kalau ayahku, kalau anak buahku, kalau aku diri nanti saya takut. Jangan takut, jadi pemimpin itu jangan takut. Gak dipercaya, selain ngomong, gak apa-apa, gak di jabatan juga gak masalah. Kenapa kita jadi pemimpin aja kita takut? Ngomong apa adanya pada perangkat perubahan. Kalau jenengan pada perangkat itu takut dengan perangkat yang dulu sudah ada sebelum jenengan, kemudian jenengan tidak berbuat, itu yang paling salah. Mana amanah jenengan? Yang akan jenengan lakukan secara istiqomah. Ngomong apa adanya, saya lakukan ini, langsung kita dan dilakukan lagi besok diomong. Lakukan rapat koordinator, ngomong lagi, jangan berubah pindah dari yang lain. Kalau yang ini belum dilakukan, kalau yang ini belum dilakukan, jenengan sudah pindah acara lain, sehingga ini lari. Maka keputusan yang dilakukan, lakukan apa yang jenengan lakukan, itu sesuai dengan apa kegiatan yang dilakukan. Saya suruh nulis, sasaran yang akan dilakukan apa jenengan nanti lihat. Nanti yang jurnal sebelumnya ini Mbak tolong disebutkan ini Pak ini, yang kemudian termasuk kertas berapa dan sebagainya. Ini harus ditulis di sini setiap kegiatan yang dilakukan. Loh, kemarin kamu jadinya tanggal berapa? Tanggal sekian. Jadinya kapan? Tanggal sekian. Kenapa belum jadi? Alasannya apa? Maka ini harus ada. Ini namanya jurnal kerja. Yang dilakukan seperti kepala dusun itu juga punya jurnal kerja. Ini jurnal kerja dusun. Ini ada jurnal kerja di samping dusun. Itu ada jurnal yang lain seperti ini. Ada jurnal lengkap, semua orang punya jurnal seperti ini untuk kerja. Sehingga dengan memantaunya gampang. Jadi jangan tidak usah mantau ke lapangan. Di lega percaya wae, mantau aja ke lapangan. Kok gak benar ya dari kok ada sanksi ya kalau kerja dua ini. Kok masyarakat sih ngomel bisa jadi apa? Kemudian kita mau sidang sana Pak. Saya tidak pernah tolong, saya tidak pernah didampingi satu perangkat pun. BPD satu pun kalau saya sidang, saya perlu jangan tahu. Jadi jangan dari pemimpin jangan sampai punya rasa takut, harus berani Pak. Semua yang kita dapatkan, baik itu dari rakyat maupun dari atasan pimpinan di atas sana, harus menjadi pedoman kita Pak. Setelah itu, dengan kemudian membuatlah menjadi peserta itu 3 bulan sebelumnya kepala desa khususnya RWC MDS Pak. Dari visi-misi dengan angka masukan pada RWC itu 3 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kegiatan 3 bulan harus punya RWC MDS. Dan RWC MDS itu isinya adalah visi-misi kepala desa dalam rangka selama 6 tahun. Itu adalah rencana kerja menengah yang perlu kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Lurah, Pak Camat. Kami
Rizal di sini melakukan studi dulu terkait smart kampung, jadi pelayanan mandiri. Dan itu sebenarnya kalau mau pelayanan mandiri, kalau smart kampung itu jadi nomor 1 di Indonesia, sebenarnya kita berkali di sini, Pak. Jadi pemerintah daerah Banyuwangi itu menduplikasi inovasi yang dilakukan oleh desa ini. Makanya ini perlu harus disini. Sehingga dalam daerah modalnya sekarang lagi digitalisasi, ya harusnya semua sudah digitalisasi. Tapi kalau yang ini Pak Kades terkait digitalisasi, insya Allah teman-teman sudah jalan semua. Jadi dengan WA selesai semua sudah urusan. Ya, kalau cuma inovasi mungkin insya Allah kami sudah mengikuti Banyuwangi dengan berbagai macam prestasi di 3 tahun kepemimpinan wali kota ini lumayan cukup cerdas. Kami dengan beberapa indikator SPM, IPM, macam-macam sudah nomor 7 nasional, nomor 2 nasional, nomor 1 nasional ya. Termasuk yang terakhir itu terkait stunting kita nomor terendah, nomor 2 nasional dalam penghargaan wali kalian. Jadi 3 tahun terakhir ini termasuk sudah melakukan banyak inovasi dan Pak ini juga di garda terdepan yang bisa melakukan semuanya. Nah, Pak Kades yang terhormat Ketua PPD beserta anggota PPID, kebetulan sama namanya Pak ya? Iya. Cuma saya kasih kalimat saya itu pegang modal. Iya. Saya sadar Pak, makanya saya minta sama orang tua saya tambah lulus dengan Bu Pak. Soalnya itu galeri. Jadi alhamdulillah yang terhormat semua lurah dan camat yang hari ini berkenan kami ajak Pak Kades. Memang spesial janji sudah lama, sudah 2 tahun mungkin Pak ya janjinya. Luput terus tertabrak sama pandemi tanggal luput. Nah kemarin katanya wali kota mumpung ada slot ini karena tanggal 1 sudah tidak bisa lagi, 1 sampai terus sudah keliling lagi, sudah kami saat wali di Padang, Solo, Jakarta sudah tidak akan keliling lagi. Makanya harus disempatkan dan alhamdulillah karena kesana itu insya Allah kami yang berkesempatan berkunjung di sini dan terima kasih pada Pak Kades serta semua perangkat termasuk Bapak Kapolres itu yang luar biasa, sudah cabai, tapi bukan cabai ya, ya yang sudah menyambut kami sekalian di sini. Bapak Lurah, Bapak Camat, seperti yang kami terangkan tadi, kenapa kami ngajak jenengan ini? Satu yang kami sampaikan Pak Kades tadi yaitu belajar terkait jurnal-jurnal itu Pak. Jurnal-jurnal itu. Bahasa dari perusahaan kami itu ISO ya Pak. Jadi setiap karyawan yang akan masuk sudah tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang dikerjakan dan apa yang bagaimana tanggung jawabnya dan bagaimana evaluasinya juga ya. Kan ada manajemennya akan seperti itu. Dan kami berharap nanti semua rekan Kades, Lurah sama Pak Camat, tolong ini bisa diaplikasikan. Kalau ini diaplikasikan, maka insya Allah Kota Mojokerto akan lebih bagus lagi. Karena insya Allah, amin. Karena ini nanti terkait dengan surat layanannya. Kita memang indeks pelayanan masyarakat tertinggi Bu, di Jawa Timur tertinggi, nomor 7 se-Indonesia. Tapi itu kan kategori kota, bukan kategori kabupaten. Ya, kalau kabupaten Banyuwangi masih belum masuk, tapi kalau desa Banyuwangi nomor 1. Itu saya katanya luar biasa. Kalau kabupatennya, ya. Jadi mohon nanti berkenan Pak Kades beserta Bu Sekdes dan lain dan teman-teman yang dari Bengkulan berkenan memberikan publikasi Pak terkait dokumen-dokumen. Kalaupun seandainya teman-teman dari Mojokerto nanti ingin detail ya, nanti bisa kopinya sudah ada Mas Andika sama Mas Enggar sama Mas Rizal.
tinggal nanti sosialisasi. Apa di grup WA sudah tersosialisasi ke semua perangkat yang ada di sana? Ya, tinggal nanti kalau berkenan nanti Pak Kades kami undang sebagai narasumber, mungkin perlu workshop di sana Pak Kades. Nanti kami undang khusus ya Pak Kades beserta perangkat, nanti secara khusus mungkin inovasi ini sebenarnya bukan inovasi ya, tapi standar yang masih harus dilakukan. Kalau inovasi kan lainnya nggak penting tapi ini penting. Kalau ini memang sebenarnya memang harus semua tempat harus seperti ini. Kalau memang mengacunya sama pelayanan sebenarnya. Nah ini tolong semua teman-teman lurah sama camat ini memaknai sebagai tanggung jawab jabatan untuk fungsi pelayanan masyarakat. Nanti mohon Pak Kades sekali lagi berkenan isi sebagai narasumber di sana. Kita adakan workshop pelatihan sejino sampai tuntas sampai ini betul-betul dapat diadopsi oleh Mojokerto dan dapat diaplikasikan, dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Oke Mas Pak, oke. Ini saya mewakili Bu ini. Jadi kalau di sini saya nggak bisa nolak kalau saya diperkenalkan di sini lebih praktis Pak, lebih aplikatif dan penguatan kesempurnaan itu dilakukan oleh perangkat di desa Gedek. Mungkin itu Pak Kades yang lagi matur nuwun atas perkenalannya waktunya. Dari Smart Kampung sendiri ada 16 kriteria yang harus dipenuhi, yang mana yang pertama merupakan pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat melalui free wifi yang diberikan kepada masyarakat.